Gadis kecil ini, jelas Bai Guanxing memintanya untuk meninggalkan Wen Tiangwan sebagai penjahit, jadi mengapa dia membalasnya? Sepanjang jalan, Putri Wenxing sangat kesal, karena metode yang diajarkan Xiao Guai padanya telah melihat efeknya, dan reaksi pertama dari kayu mati ini adalah menyembunyikan dan menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan dari dirinya sendiri. Terutama melihat aula yang memandang bintang di depan aula yang memandang bintang, mengenakan gaun neon warna-warni, Hua Daoru yang anggun, seolah berkumpul di sini untuk berangkat. Putri Wenqing segera mencubit telinga Qin Yichen. Kayu, aku juga ingin pergi. Saya. Qin Yichen bergumam diam-diam, indera keenam seorang wanita benar-benar ada, dan saya khawatir itu tidak benar-benar diberikan persepsi yang menakutkan melalui surga. Bukan karena Putri Wenqing terlalu sensitif dan curiga, tapi Hua Daorou dan Qin Yichen pertama kali bertemu di klan Shenzi. Pada saat itu, Hua Daorou ingin menikah di tempat untuk membantunya melarikan diri. Kemudian akan ada kombinasi naga dan ular, dan bertarung berdampingan. Putri Wenqing awalnya tidak bodoh. Kurasa sudah hampir waktunya untuk menendangmu ke laut kekacauan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan memandang Bai Guanxing yang berjalan keluar. Tampaknya telah menggenggam sedotan penyelamat. Siapapun yang memilih untuk pergi kali ini, itu bukan keputusan terakhir saya. Kami mencari bahan untuk membangun para dewa surga. Harta surga dan bumi sama berharganya dengan mereka, sangat berbahaya. Ketika Putri Wenqing mendengar ini, dia tidak senang di tempat. Apakah menurut Anda saya terlalu lemah? Tidak. Lalu kenapa dia bisa pergi? Melihat Konggu yang diarahkan padanya secara tidak dapat dijelaskan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tetapi Qin Yichen berkata, orang-orang adalah manusia, kan? Keduanya masih berdebat, dan Bai Guanxing berkata dengan santai, oke, bukankah cukup bagi kalian berdua untuk menaburkan makanan anjing di depan pohon kembang sepatu? Waspadalah terhadap barang antik tua yang telah melajang selama bertahun-tahun di zaman kuno. Semesta mengambil pengorbanan darahmu. Qin Yichen menghela nafas lega, dan Putri Wenqing belum kehilangan dia. Dia melihat Bai Guanxing dan berkata, kita harus pergi secara rahasia kali ini, jadi jangan pergi kemanapun makanan anjing itu berada. Tunggu, maksudmu, benar-benar ingin membawanya ke sana? Putri Wenqing melompat kegirangan, sementara Bai Guanxing tertawa dan berkata, tidak apa-apa memiliki satu orang lagi, dan Wenqing adalah bintang keberuntunganmu. Jangan lupa rahasia bahwa kamu bisa menembus Zerg God King. Wenqing masih memiliki mata yang tajam. Bagus. Putri Wenqing melompat setinggi 3 kaki, tetapi setelah melompat kegirangan, begitu kaki giok itu mendarat, dia memberi Qin Yichen simetri di sisi lain rongga matanya. Ledakan. Qin Yichen menutupi matanya dan melolong kesakitan. Mengapa kamu memukulku jika kamu membiarkanmu pergi? Tanda seru. Tidak ada. Hanya ingin memukulmu, bukan? Ketika mereka berkumpul, Putri Wenqing dan Hua Daoru sedang berbicara dan tertawa. Yang pertama adalah cabang emas dan daun giok dari klan Kaisar Ke, yang berperilaku sopan. Setidaknya ketika mereka harus lembut dan anggun. Dan Hua Daoru juga murid pribadi Huasu, dan dua bayangan berjalan bersama. Dapat digambarkan sebagai Shen Yu Luoyan, bulan tertutup dan bunga malu. Namun, Hua Daoru tampak kusam dan sedikit konyol dibandingkan dengan kelicikan dan kehati-hatian yang muncul dari waktu ke waktu di mata indah Putri Wenqing. Namun, sepasang wanita Jadebi berjalan bersama dan berbicara dan tertawa seperti yin yang berdebat. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki perasaan penghargaan sedikitpun. Sepanjang jalan, dia juga memikirkan mengapa reaksi pertamanya adalah menyangkal atau menolak ketika Duke Wenqing mengikutinya. Tentu saja itu bukan sesuatu yang dia takuti tertangkap di tengah-tengah Putri Wenqing dari Hua Dao dan gentle, setidaknya tidak sepenuhnya. Qin Yichen tidak bisa memikirkan jawaban untuk waktu yang lama, dan bahkan memikirkannya setelah itu, dia merasa reaksinya aneh. Tapi dia tiba-tiba berpikir, sepertinya dia sudah mengatakan jawabannya secara tidak sengaja. Mereka mencari harta surga dan bumi untuk membangun para dewa surga. Harta langka seperti itu tidak mungkin ditemukan dengan santai. Jika tidak ada bahaya, Qin Yichen merasa kasihan atas berharganya harta langka. Karena bahaya, dia tidak ingin membawa Putri Wenqing bersamanya. Ketika dia mengatakan ini, dia hampir tidak ada apa-apanya selain otak, benar-benar tidak sadar. Sudah berakhir. Haruskah kita mempertimbangkan siapa nama anak itu di langkah selanjutnya? Bai Guanxing mengumpulkan banyak orang kuat kali ini, tetapi ketika dia pergi, dia sangat tertutup. Dia bahkan mengayunkan lengan bajunya di depan aula yang memandang bintang dan melibatkan kerumunan Qin Yichen. Mereka tidak tahu bagaimana cara berangkat. Qin Yichen terlempar ke pegunungan luas yang tertutup salju yang sepertinya tidak asing baginya. Putri Wenqing menatap es dan salju, lalu menatap musim dingin. Xiao Bai, kamu memiliki wajah besar di alam semesta kuno. Apakah perlu menyembunyikannya? Dia ingat bahwa terakhir kali dia pergi ke alam semesta kuno, dan baru saja melangkah ke perbatasan alam semesta kuno. Ada anak laki-laki Dao yang kuat dari berbagai pihak untuk diundang. Dan suara Bai Guanxing bergema di pegunungan bersalju. Apakah Anda ingin Yuan Tiandi tahu bahwa Anda tidak bertanya pada langit?
Putri Wenxing langsung terdiam, dan kemudian dia tidak diam, dan segera mengeluarkan api unggun, menopang panggangan, dan kemudian mengeluarkan kelinci peri yang sudah disiapkan. Aku memberitahumu bahwa keahlianku telah dipraktikkan baru-baru ini. Sementara dia sibuk, Putri Wenqing menyulap semua jenis rumput harum, memeras jus buah ilahi, dan rempah-rempah yang belum pernah dilihat Qin Yichen sebelumnya, seolah-olah dia akan pergi ke barbeque di salju. Dan melihat kelinci peri yang telah dibersihkan dan disiapkan oleh Putri Wenxing, Qin Yichen tiba-tiba memikirkan Xiao Yu. Tutu sangat lucu. Mengapa makan tutu? Tuhan tahu bagaimana keterampilan Putri Wenxing dalam memasak daging kelinci dikembangkan, dan dia tidak tahu berapa lama untuk terbang dengan cara ini. Tetapi Bai Guanxing masih meninggalkan klon di Wen Tiangwan untuk mencegah perubahan apapun. Musim dingin bersinar di pegunungan yang tertutup salju, dan Qin Yichen tidak tahu sudah berapa lama. Singkatnya, Putri Wenxing memiliki berbagai keahlian, dan tidak ada jenis keahlian yang berbeda. Bahkan setelah bosan pada akhirnya, Yao Yue Kong dan Kong Wu sama-sama memamerkan keterampilan memasak mereka. Jangan dicubit, benda ini disebut kue bulan, yang dimakan pada festival pertengahan musim gugur ras manusia kita. Dikatakan bahwa peri cange adalah makanan favorit saat itu, diturunkan dari generasi ke generasi. Qin Yichen melihat kue bulan besar dan bundar, dan tiba-tiba berkata, saya tidak makan isi 5 inti. Kong Wu melemparkan pandangan terkejut, tetapi Qin Yichen baru ingat bahwa dia bukan ras manusia. Anda harus berpura-pura belum pernah makan kue bulan sebelumnya. Akhirnya, hari musim dingin di atas kepala telah tenggelam dalam asap berbagai makanan lezat dan mau tidak mau berubah menjadi Bai Guanxing yang datang dan mengambil makanan untuk beberapa kali. Mereka tiba. Kami ingin bertemu dengan seorang teman lama dan menanyakan penglihatan apa yang baru-baru ini muncul di alam semesta kuno. Tidak ada keraguan bahwa kontak Bai Guanxing sangat luas, dan Qin Yichen terlempar keluar dari pegunungan yang tertutup salju segera setelah suaranya jatuh. Putri Wenxing masih memegang meja dan sumpit dan merampok Kong Wu untuk bola ikan. Apakah ini di sini? Belum memasak penggemar. Begitu Putri Wenxing selesai mengeluh, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan tampaknya tidak sesuai dengan kesempatan itu. Qin Yichen tidak menyangka bahwa mereka telah datang ke alam semesta kuno, teman lama Bai Guanxing. Qin Yichen tidak tahu apakah itu alam dao atau bidang bintang mana, tetapi dia tiba-tiba terbuka. Dia terbiasa melihat musim dingin dan pegunungan bersalju, dan dalam sekejap mata itu menjadi aroma burung dan bunga.